Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah Malika akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Tafsir Tematik Moderasi Islam. Untuk soalnya yaitu berikan contoh penafsiran tematik dengan tiga tema sesuai dengan sistematika tafsir tematik itu sendiri. Ya, tema yang akan dibahas itu yang pertama, kebenaran semua agama dalam Al-Quran. Yang kedua, batasan toleransi dengan non-muslim. Dan yang ketiga adalah daulah Islam dalam Al-Quran. Nah, di sini akan saya sebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut. Karena sesuai dengan sistematika dari tafsir tematik, yaitu mengumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan satu tema yang akan dibahas. Untuk yang tema pertama yaitu kebenaran semua agama dalam Al-Quran. Di sini ada 4 ayat yang membahas terkait tema tersebut, yaitu yang pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 62, yang kedua Al-Ma'idah 48, dan ketiga Quran Surat Al-Baqarah ayat 136, dan yang terakhir Quran Surat Ali Imran ayat 85. Nah, untuk penjelasan tersendiri, yang pertama yaitu untuk Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Nah, di sini tuh ada asbabun nuzulnya, yaitu Ibnu Hatim meriwayatkan bahwa ayat ini turun karena pertanyaan seorang sahabat yaitu Salman Al-Farisi kepada Nabi Muhammad tentang bagaimana nasib sahabat-sahabatnya di Persia dahulu. Apakah mereka akan masuk dalam neraka? Kemudian si sahabat Salman Al-Farisi itu menceritakan bahwa para sahabatnya beriman kepada Allah, melaksanakan sholat, puasa, dan mempercayai bahwa kelak Nabi Muhammad akan diutus menjadi seorang nabi. Nah, setelah sahabat Salman ini memuji amalan para sahabatnya itu, Nabi Muhammad mengatakan bahwa mereka akan masuk neraka. Kemudian sahabat Salman merasa terpukul mendengar berita ini. Kemudian tidak lama ayat ini pun turun. Nah, untuk isi kandungan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 62 ini, tafsirnya ayat di atas berlaku sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Sehingga setelah kedatangan Nabi Muhammad, agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan itu sudah tidak diterima lagi oleh Allah. Nah, ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa keberagaman Nabi dan ajaran langit atau ajaran samawi itu bukanlah untuk dipluralisikan, karena setiap nabi yang datang adalah dalam rangka melanjutkan atau menyempurnakan ajaran sebelumnya. Maka setelah Allah mengutus Nabi Muhammad dan menurunkan Al-Quran, wajib bagi orang Yahudi dan Nasrani yang hidup setelahnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Itu penjelasan dari surat yang pertama, yaitu yang terus lanjut kepada surat yang kedua, yaitu Al-Ma'idah ayat 48. Nah, isi kandungannya yaitu ayat tersebut menerangkan bahwa tiap-tiap umat diberi syariat atau peraturan-peraturan khusus dan diwajibkan kepada mereka melaksanakannya, dan juga mereka telah diberi jalan dan petunjuk yang harus dilaksanakan untuk membersihkan diri dan mensucikan batin mereka. Syariat setiap umat dan jalan yang harus ditempuh boleh saja berubah-ubah dan bermacam-macam, tetapi dasar dan landasan agama samawi hanyalah satu, yaitu tauhid. Lanjut untuk surat yang ketiga, yaitu Al-Baqarah ayat 136. Isi kandungannya, melalui ayat tersebut Allah memberikan petunjuk kepada hambanya yang mukmin untuk beriman kepada Al-Quran secara terperinci yang diturunkan kepada mereka melalui Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, dan beriman kepada semua kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi Muhammad terdahulu secara keseluruhan, tidak memilih yang satu dan meninggalkan yang lain. Hal ini karena pada dasarnya semua para nabi beragama dengan agama Islam yang mempunyai satu akidah, yaitu percaya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, atau tauhid tersebut. Yang terakhir, Quran Surat Ali Imran ayat 85, yang isi kandungannya saya mengambil salah satu tafsir, yaitu dari Prof. Dr. Quraish Shihab. Barang siapa yang menghendaki agama lain setelah diutus Nabi Muhammad selain agama dan syariat Islam yang dibawanya, tidak akan diperkenankan Allah pada hari pembalasan nanti. Nah, dalam pandangan Allah ini termasuk orang yang
menyengsarakan diri sendiri. Mereka berharap merasakan siksa yang pedih. Jadi intinya itu sama, semua agama itu benar karena mempunyai landasan yang satu, yaitu tauhid atau beriman kepada Allah. Lanjut untuk tema yang kedua, yaitu tentang batasan toleransi dengan non-muslim. Di sini ada kurang lebih 6 ayat yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 7, yang kedua Al-An'am ayat 108, yang ketiga Al-Hajj ayat 40, yang keempat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9, yang kelima Al-Maidah ayat 57, dan yang terakhir At-Taubah ayat 12. Nah, yang pertama yaitu Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 7 ini yang isi kandungannya seperti ini. Melalui ayat ini secara tidak langsung Allah melarang adanya kompromi agama serta menginformasikan kepada umat manusia, terutama umat muslim, bahwasanya Islam tidak mengenal toleransi dalam hal keimanan dan peribadatan. Kompromi agama tidak mungkin dilakukan oleh umat Islam, dan dalam hal beribadah biarlah masing-masing melaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Itu dari isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Yang kedua Al-An'am ayat 108. Isinya ayat ini secara tegas ingin mengajarkan kepada kaum muslimin bersikap toleran terhadap orang yang mempunyai keyakinan yang berbeda. Selain itu, ayat ini mengajarkan untuk dapat memelihara kesucian agamanya dan guna menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antar umat beragama. Manusia sangat mudah terpancing emosinya apabila agama dan kepercayaannya disinggung. Nah, ini merupakan tabiat seorang manusia. Apapun kedudukan sosial dan tingkat pengetahuannya, karena agama bersemi di dalam hati penganutnya, sedangkan hati adalah sumber emosi, maka ketika seseorang disinggung masalah agamanya itu pasti tersinggung. Itu kurang lebih isi kandungan dari surat Al-An'am ayat 108. Yang kedua Al-Hajj ayat yang selanjutnya, yang ketiga Al-Hajj ayat 40, yaitu isinya ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa toleransi agama Islam akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat manakala ada saling menghormati, khususnya terhadap keyakinan agama masing-masing. Namun ketika mereka tetap melakukan kezaliman dan tidak mengindahkan bukti-bukti nyata dari Allah, bahkan mereka mengusir dari tanah kelahirannya hanya karena beriman kepada Allah, maka Allah mengizinkan mereka untuk diperangi. Kezaliman yang mereka lakukan menjadi batasan bersikap toleran kepada mereka. Bentuk kezaliman yang disampaikan oleh ayat ini adalah mereka mengusir Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hanya karena beriman kepada Allah, bukan karena kesalahan apapun. Kemudian yang selanjutnya Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. Yang isinya di sini pada ayat ke-8 menjelaskan hubungan kaum muslimin dengan pemeluk agama lain dan memerintahkan untuk berbuat baik serta berbuat adil kepada mereka. Ayat ini mengajarkan toleransi yang sangat tinggi yang diajarkan Islam kepada pemeluknya. Namun toleran ini diberi batasan dengan ayat selanjutnya, yaitu ayat 9. Yang menjelaskan larangan Allah kepada orang mukmin untuk berbuat baik kepada orang yang memerangi, mengusir dan menjadi sekutu musuh. Nah, kesimpulannya ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa Allah SWT tidak melarang kaum muslim untuk bekerja sama dan berbuat baik dengan komunitas agama lain, sepanjang mereka tidak memusuhi, memerangi, dan mengusir kaum muslim dari negeri mereka. Nah, untuk selanjutnya Quran surat Al-Maidah ayat 87. Nah, penjelasannya itu kesimpulan dari isi kandungannya bahwa menjalin hubungan dengan pemeluk agama lain umat Islam memang diperintah untuk bersikap toleran dan berbuat baik kepada mereka. Namun sikap toleran tersebut tidak sampai melampaui batasnya. Adapun batas-batas yang dimaksud dalam ayat ini adalah menjalin hubungan dengan non-muslim sampai pada taraf saling berkasih sayang dan menjadi penolong mereka. Apalagi non-muslim yang mengejek syariat Islam dan menjadikan bahan permainan. Ayat ini banyak ditombang dengan ayat yang senada meskipun reaksinya berbeda-beda, namun pada dasarnya bentuk larangannya itu sama. Kemudian yang terakhir yaitu Quran surat At-Taubah ayat 12 yang isinya ayat
ayat ini tuh diberi dua pilihan, yaitu yang pertama benar-benar bertaubat dari kekafiran mereka dan bertaubat karena mereka telah melanggar perjanjian. Ketika mereka benar-benar bertaubat dari kemusyrikan dan beriman kepada Allah, mereka mendirikan sholat, melakukan zakat yang telah diwajibkan, maka mereka itu termasuk saudara seagama. Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa Allah itu menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap orang yang jelas-jelas menampakkan permusuhan. Mereka masih diberi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, yang kedua ini, berperang setelah mereka melanggar perjanjian. Orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian yang telah disepakati dan mencaci maki agama Allah, maka memerintahkan orang-orang mukmin untuk memerangi mereka. Dapat dipahami bahwa pelanggaran janji menjadi pembatas sikap toleransi yang mengharuskan orang mukmin mengambil sikap tegas. Jadi untuk tema yang kedua ini, intinya kita itu memang sangat dianjurkan untuk bertoleransi dan bersikap baik kepada non-muslim. Akan tetapi tentu saja ada batasan-batasannya. Baik, kita akan melanjutkan untuk tema yang ketiga, yaitu daulah Islam dalam Al-Quran. Di sini saya akan membahas 3 ayat, yaitu yang pertama Quran surat Saba ayat 15, yang kedua Al-Baqarah ayat 126, Al-Ahzab ayat 36. Untuk yang pertama, pada Quran surat Saba ayat 15 ini memiliki kandungan, yaitu Imam atau Bari menukil dari Imam Mujahid bahwasanya yang dimaksud dengan baldatun thayyibatun adalah kota As-Saba. Syekh As-Sa'di menyebutkan bahwa Sabak adalah sebuah kabilah yang cukup terkenal di semenanjung negeri Yaman. Tempat tinggal mereka disebut dengan Ma'rib Al-Khazin. Ketika menafsirkan makna di suatu kalimat yang memiliki makna di tempat kediaman mereka, ia berkata, yaitu kota Ma'rib yang terdapat di negeri Yaman, dan yang dimaksud dengan baldatun thayyibatun yaitu negeri Yaman. Adapun keutamaan negeri Sabak telah diceritakan dalam Al-Quran. Lanjut untuk surat yang kedua, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Ya, maknanya Al-Quran itu tidak menetapkan bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu. Al-Quran telah menekankan bahwa negara yang pemerintahan itu merupakan sarana untuk merealisasikan ajaran Al-Quran bagi kepentingan umat manusia. Muhammad Izzat Darwazah ketika mengelompokkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kenegaraan menyimpulkan bahwa Al-Quran tidak menegaskan bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu. Al-Quran hanya mengisyaratkan bahwa salah satu kewajiban kaum muslim adalah mendirikan negara dan menetapkan kepala negara yang akan memimpin negara tersebut untuk mencapai sebuah tujuan negara tersebut. Dan yang terakhir, Quran surat Al-Ahzab ayat 36 memiliki isi kandungan. Nah, nama lain dari teokrasi Islam itu diusulkan oleh teodemorensi atau demokrasi yang berketuhanan. Ruang lingkup demokrasi dalam negara Islam itu berbatas pada masalah-masalah yang tidak diatur secara jelas oleh syariat Islam. Masalah yang seperti itu diselesaikan secara demokrasi. Adapun segala sesuatu yang sudah jelas ketentuannya dalam Al-Quran maupun dalam sunnahnya, tidak ada hak lagi bagi mereka untuk bermufakat guna mengubahnya. Seorang pemimpin dalam sebuah daulah Islam serba terikat dan tidak bebas. Dia harus terikat pada syariat yang memberi ketentuan hukum kepadanya. Hukum yang tidak boleh dia buat sendiri atau dibuat oleh partai golongan, melainkan dibuat oleh Tuhan semesta alam untuk seluruh umat manusia. Namun sebaliknya, dia berhak mendapatkan ketaatan penuh dari rakyatnya selama tidak menyimpang dari hukum Allah. Jadi cukup sekian jawaban UAS dari mata kuliah Tafsir Tematik Moderasi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.